Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Afriando Maswi, NIM 413201200099. Mata kuliah Kimia Bahan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar 1 yang berjudul metode treatment kimia untuk produksi etanol selulosa, teknologi dan inovasi. Pendahuluan. Bioetanol selulosa atau generasi kedua diproduksi dari biomasa lignoselulosa atau LB dalam 3 langkah utama, yaitu pelakuan awal, hidrolis, dan fermentasi. Perawatan awal melibatkan penggunaan proses fisik, misalnya pengurangan ukuran, mengukus atau mendidih, ultrasonikasi, dan popping. Kedua, kimia metode, misalnya asam basa, garam, dan pelarut. Proses fisiokimia, misalnya air panas dan amonium, ledakan serat atau afek. Metodologi biologis, misalnya jamur dan bakteri busuk, dan beberapa kombinasi daripada untuk fraksionasi lignoselulosa menjadi komponen-komponennya. Hal ini mengakibatkan gangguan pada sel sehingga lignin meningkat akses enzim ke helilosa. Reduksi selulosa, kristalinitas, dan peningkatan luas permukaan dan porositas dari substrat yang diberi perlakuan awal mengakibatkan peningkatan laju hidrolis. Dalam hidrolis, selulosa dan hemiselulosa adalah dipecah menjadi gula monomer melalui penambahan asam atau enzim seperti selulose. Penawaran hidrolis enzimatik keunggulan dibandingkan asam seperti konsumsi energi yang rendah dengan persyaratan proses yang ringan, manajemen gula yang tinggi, dan limbah yang tidak diinginkan. Biaya enzim komersial merupakan masalah ekonomi yang besar dalam produksi bioetanol, dan metode treatment semacam yang mendukung dosis enzim rendah per unit biomasa sementara mengoptimalkan hasil etanol atau selain keuntungan lain. Yang menarik dalam proses etanol selulosa, dalam fermentasi gula diubah menjadi etanol di bawah cair atau padat menggunakan ragi atau bakteri. Prosesnya, perekonomian meningkat secara signifikan jika C5 dan C6 gula digunakan. Meskipun efisiensi fermentasi C5 gula sangat rendah. Selain itu, ragi dapat bertahan dalam kondisi rendah pH serta konsentrasi dalam fermentasi gula diubah menjadi etanol di bawah cair atau dapat menggunakan ragi atau bakteri. Prosesnya, perekonomian meningkat secara signifikan jika C5 dan C6 gula digunakan. Meskipun efisiensi fermentasi C5 gula sangat rendah. Selain itu, ragi terdapat bertahan dalam kondisi rendah pH serta konsentrasi etanol dan produksi sampingan yang tinggi. Tantangan tambahan dengan ragi fermentasi silosa meliputi masa fermentasi yang lama, produktivitas rendah, tinggi viskositas kaldu fermentasi, dan pembentukan produk sampingan. Untuk hidrolis, enzimatik, dan fermentasi itu adanya senyawa degradasi seperti furfural dan hidrosemetil furfural atau HMF yang dihasilkan selama perawatan menghambat kelancaran fungsi enzim. Dengan demikian, penelitian yang sedang berlangsung di bawah treatment telah berfokus pada pengembangan metode inovatif yang membutuhkan penggunaan ringan kondusi yang secara signifikan mengurangi pembentukan inhibitor sementara mempertahankan rendimen gula yang tinggi. Next. Yang kedua, perlakuan awal secara kimia biomasa lignoselulosa. 21. Hidrolisis asam. Dalam metode ini, biomasa kering digiling, kadang-kadang direndam sebelumnya dalam air,
dan direndam dan dalam asam larutan pada suhu tertentu untuk jangka waktu tertentu. Konten yang telah diolah sebelumnya disaring untuk memisahkan minuman keras dan substrat dari substrat pada yang tidak terhidrolisis yang mengalami pencucian untuk mengekstrak gula dan menghilangkan asam dan netralisasi sebelumnya sakarifaksi. Umumnya, konsentrasi ion hidrogen berkorelasi langsung dengan konstanta reaksi hidrolis. Semakin negatif nilai pKa asam, semakin banyak pula efektif proses hidrolis. Sulfur H2SO4 dan asam fosfat H3PO4 banyak digunakan sejak itu relatif murah dan efisien dalam menghidrolisis lignoselulosa. Meskipun yang terakhir memberikan efek yang lebih ringan dan lebih ramah dalam lingkungan, asam klorida lebih mudah menguap dan lebih mudah pulih serta menyerang biomasa lebih baik dibandingkan H2SO4. Sama halnya asam nitrat memiliki tingkat konservasi selulosa menjadi gula yang baik. Namun, kedua asam tersebut sama hal dibandingkan dengan asam sulfat. Ke-211, treatment asam encer. Di bawah asam encer 0,2 sampai dengan 2,5%, suhu tinggi 120 sampai 210 derajat Celcius dan tegangan digunakan untuk mencapai waktu reaksi dalam hitungan detik atau menit sehingga cocok untuk operasi berkelanjutan. Yang rendah konsumsi asam adalah keuntungan besar dalam hal biaya tingkat keparahan proses. Selain itu, konsentrasi asam yang rendah, kecil dari 1%, W sulfur fosfor melepaskan nutrisi penting S dan P yang meningkatkan fermentasi hilir. Meningkatnya tingkat keparahan sebelum pengobatan umumnya mengarah ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat konversi selulosa menjadi glukosa pada reaksi yang lebih singkat kali. Meskipun kondisi yang menghasilkan glukosa tingkat tidak tentu saja menghasilkan hasil yang tinggi, pelakuan awal dari sampah. Next. 233. Pelakuan awal kapur. Jeruk nipis dalam bentuk jeruk nipis Ca2O, CaO, dan kapur sirih CaOH2 juga telah banyak digunakan diselidiki sebagai agen treatment karena biayanya yang rendah, keamanan dan penanganan, ketersediaan di bawah negara, dan kemudahan pemulihan. Pada treatment ditambahkan kapur dan air ke bahan baku pada suhu yang berkisar dari lingkungan hingga 130 derajat Celcius. Terkadang dengan adanya oksigen untuk meningkatnya degnifikasi. Yang pertama, oksidasi basah WO. Yang pertama, deskripsi prosesnya. Dalam WO, biomasa mengalami oksidasi dalam larutan berair. Pelakuan awal Ognasolov. Deskripsi prosesnya. Proses organosol melibatkan penambahan campuran pelarut organik berair dan tanpa katalis seperti asam HC1, H2SO4. 2. Variasi proses. Pelakuan awal organosol masuk beberapa variasi berdasarkan jenis pelarut, katalis, dan kondisi prosesnya. Yang ketiga, kekurangan pada organosol menjanjikan karena berpotensi memperoleh produk sampingan dalam bentuk murni untuk pembuatan biokimia bernilai tinggi. Prosesnya umumnya mahal untuk mengoperasikan karena persyaratan suhu tinggi dan tekanan. Cairan ionik pelarut hijau. Sifat fisik. Sifatnya cairan yang pertama, sifat cairan ionik. Cairan ionik adalah garam terdiri kation besar, kebanyakan organik, dan anion kecil, kebanyakan anorganik, dengan tingkat simetri kationik yang rendah dan titik leleh di bawah 100 derajat Celcius. 252. Deskripsi proses dan mekanisme. Dalam treatment IL, campuran biomasa 0 sampai dengan 0,5 mm dalam pelarutan terkadang dengan adanya air dan asam adalah diinkubasi pada suhu berkisar antara 80 hingga 160 derajat Celcius selama 10 menit sampai 24 jam.
Dilanjutkan dengan penambahan antisolvent untuk mengedepankan fraksi selulosa. 253. Kekurangan dan modifikasi proses. Meskipun penggunaan cairan ionik sedang dipertimbangkan untuk skala besar aplikasi, beberapa tantangan seperti biaya pelarut yang tinggi, pemuatan pelarut yang tinggi, tantangan teknis dan biaya pelarut degradasi, dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak cairan ionik terhadap lingkungan. Pertama, agen pengoksidasi. Berbeda dengan metode yang dibahas di atas. Perlakuan awal yang melibatkan penerapan zat pengoksidasi kurang mendapat perhatian di kalangan peneliti sebagian karena tingginya biaya oksidan seperti ozon dan hidrogen peroksida. Bagian ini membahas metode berbasis oksidan, menyoroti kemajuan terkini dalam penelitian pengembangan proses. Yang pertama, ozonilisis. Dalam ozonilisis, ozon dipecah menjadi campuran biomasa dan air pada suhu kamar periode waktu tertentu yang mengarah pada pelarutan lignin dan hemiselulosa. Fokus serangannya adalah aromatik cincin lignin dan prosesnya dipengaruhi oleh konsentrasi ozon, jenis biomasa, dan kadar air serta udara atau ozon laju aliran. Nah, ini tabel dari agen ozonolisis. Next. Perlakuan awal sulfit. Proses sulfit sudah matang teknologi yang telah digunakan dalam industri pul dan kertas selama beberapa dekade dan telah disesuaikan dengan treatment LB untuk meningkatkan hidrolisis dan fermentasi enzimatik menjadi etanol. Yang pertama, gliserol mentah, produk sampingan dalam biodiesel produksi, telah menarik minat sebagai substrat untuk fermentasi menjadi etanol dan biokimia lainnya, dan juga sebagai pelarut untuk fraksionasi biomasa agar meningkatkan keekonomian etanol, selulosa, serta produksi biodiesel hulu. Yang kedua, N-methylmolpolin N-oxide berair. MMO adalah pelarut industri yang terkenal digunakan dalam proses lyocell untuk produksi serat dan telah menarik untuk digunakan sebagai pelarut treatment. Pandangan dan kesimpulan masa depan. Karena kreativitasnya yang telah tinggi, pada kondisi ringan bersifat kimia, perlakuan awal biomasa lignoselulosa merupakan dasar-dasarnya dari beberapa konfigurasi dan teknologi produksi etanol selulosa yang telah dikembangkan oleh berbagai kelompok penelitian dan perusahaan untuk pengembangan di berbagai tingkatan, biasanya dengan dukungan finansial dan dari pemerintah nasional dan badan publik, misalnya Swedia, Badan Energi, Kementerian Energi Denmark, Departemen AS Energi atau Pertanian, dan Teknologi Pembangunan Berkelanjutan Kanada. Pelakuan awal baku untuk meningkatkan kemampuan biodegradasi menjadi gula sederhana telah menjadi subjek penelitian intensif secara global, dengan fokus pada memaksimalkan hasil gula yang tinggi, beban padat, dan tingkat ekonomi dan lingkungan terendah biayanya. Makalah ini telah meninjau metode treatment kimia yang dikenal luas dan sedang berkembang sehubungan dengan proses deskripsi, kelebihan, kekurangan, dan inovasi terkini digunakan untuk mengimbangi tantangan yang melekat. Meskipun selulosa etanol hampir komersialisasi, masih ada tantangan teknis, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan treatment biomasa, hidrolis, dan fermentasi. Nah, berikut ini referensi dari jurnal internasionalnya, sekalipun referensi dari makalah tersebut. Baik, dalam video kali ini saya sudah selesai menjelaskan hasil dari tugas besar 1 saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.